Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang subtraktor, kelanjutan dari adder, ya. Jadi subtraktor ini adalah rangkaian yang akan melakukan operasi aritmetik dasar, yaitu pengurangan. Ada 3 macam subtraktor yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu half subtraktor, kemudian full subtraktor, dan paralel subtraktor. Ini adalah merupakan diagram blok dari half subtraktor. Ada 2 buah input, yaitu A dan B. Kemudian 2 buah output, yaitu R0 dan B-out. R0 adalah remain, B-out inilah borrow out sebagai output. Di sini yang dimaksud adalah nantinya variabel A0 ini akan dikurangi dengan variabel B0. Dan hasilnya adalah R0 dan borrow out. Dari blok diagram ini kita bisa menggambarkan tabel kebenaran seperti ini. A0 dan B0 sebagai input, R0 dan B-out sebagai output. Ya. Ada 2 buah input sehingga ada 4 kombinasi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Jadi sekali lagi di sini A0 dikurangi dengan B0. Seperti kita ketahui bahwa untuk pengurangan tidak berlaku hukum komutatif, jadi nggak boleh dibalik. Untuk baris yang pertama, saya kira tidak ada masalah ya, karena 0 dikurangi 0 menghasilkan 0, borrow out-nya 0. Kemudian 0 dikurangi 1, nah ini mungkin yang perlu perhatian lebih pada baris yang kedua ini. 0 dikurangi 1, maka karena nggak bisa dikurangi, maka harus pinjam pada bit yang lebih tinggi, sehingga hasilnya adalah 1, 0 ya, dikurangi dengan 1, sehingga 1, 0 dikurangi dengan 1, atau kalau kita desimalkan 1, 0 sama dengan 2, 1 sama dengan 1, ya, sehingga 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Tetapi dia harus pinjam 1 pada bit yang lebih tinggi. Ya. Makanya 0 dikurangi 1 sama dengan 1, tetapi borrow out-nya 1. Untuk yang ketiga dan keempat tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan persamaan logika dari R0 dan B-out, maka kita lihat satu persatu dari kolom R0 ini, kita lihat yang berlogik 1, ini, dan ini ya. Kemudian dari sini kita akan dapatkan persamaan logika dari R0 adalah A0 bar dikalikan dengan B0 ditambah dengan ini, A0 dikalikan dengan B0 bar. Dan ini kita ketahui kalau kita mempunyai persamaan logika seperti ini, berarti R0 bisa ditulis juga sama dengan A0 XOR B0. Kemudian untuk kolom B-out ya, persamaan logika dari B-out kita lihat output berlogik 1 ini, dan kita dapatkan persamaannya adalah B-out sama dengan A0 bar dikalikan dengan B0. Nah, dari persamaan ini kita bisa menggambarkan rangkaian logika seperti berikut ini. Jadi A0
dengan B0 sebagai input, outputnya adalah R0 dan Bout, di mana R0 adalah merupakan XOR dari XOR, ya ini kita gunakan gerbang XOR dari A0 dan B0, sesuai dengan hasil yang kita dapatkan dari tabel kebenaran tadi, yaitu A0 bar dikalikan dengan B0 plus A0 dikalikan dengan B0 bar. Kemudian untuk borrow out-nya adalah A0 bar dikalikan dengan B0. Jadi kita memerlukan sebuah gerbang XOR, sebuah gerbang NOT, dan sebuah gerbang AND. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat ilustrasi seperti ini. Jadi untuk half traktor ini adalah untuk keperluan kita melakukan pengurangan pada LSB-nya, yaitu A0 dan B0. Kemudian hasilnya adalah R0, ya. Dan Bout nantinya digunakan untuk proses pengurangan pada bit yang selanjutnya, yaitu sebagai Bin pada bit selanjutnya. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini untuk bit yang ke-1 misalkan ya, maka di sini ada A1 dikurangi dengan B1 dikurangi dengan Bin nantinya. Nah, di sini kalau di dalam half traktor ini ada 2 variabel, maka untuk bit yang ke-1 kita ada 3 variabel input, yaitu A1, B1, dan Bin. Nah, dengan 3 variabel ini nanti kita namakan sebagai full subtraktor, seperti penjelasan seperti berikut. Nah, inilah merupakan blok diagram dari full subtraktor, di mana inputnya ada 3, yaitu A, B, dan Bin, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Dan outputnya adalah R dan Bout. Nah, karena ini merupakan bit yang ke-1, maka nantinya kita namakan A1, B1, dan Bin. Kemudian outputnya adalah R1 dan Bout. Seperti ini. Ya. Kemudian dari blok diagram ini, seperti halnya penjelasan yang sebelumnya, dari blok diagram ini kita bisa menggambarkan tabel kebenaran seperti ini. Inputnya A1, B1, dan Bin, ya. Karena ada 3 variabel, maka ada 8 kombinasi, mulai dari 000 sampai dengan 111, ada 8. Kemudian untuk mendapatkan persamaan logika dari R1 dan Bout, kita lihat di kolom R1 untuk persamaan R1. Di sini kita lihat yang berlogik 1, ya. Ini ada 4 output yang berlogik 1, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini kita bisa menuliskan persamaan logika, yaitu R1 sama dengan A bar, A1 bar, B1 bar, Bin. Kemudian yang kedua A1 bar, B1, Bin bar. Kemudian yang ketiga A1, B1 bar, Bin bar, ya. Seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah A1, B1, Bin. Nah, ternyata kalau kita lihat dari persamaan yang berbentuk sum of product ini adalah sama dengan XOR dari 3 variabel ini. Sehingga kita bisa tuliskan dengan lebih sederhana, R1 sama dengan A1 XOR B1 XOR Bin. Bagaimana dengan Bout? Kita lihat di sini ada 4 output yang berlogik 1, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 output berlogik 1, kita sederhanakan Bout menjadi seperti ini persamaannya. Kemudian dari persamaan output
R1 dan B out kita gambarkan rangkaian logika seperti ini. Jadi inputnya ada 3, A1 dikurangi dengan B1 dikurangi dengan B in, ya. Kemudian outputnya adalah R1 sama dengan A1 XOR B1 XOR B in. Kemudian B out-nya adalah sama dengan A1 bar B1 plus A1 bar B in plus B1 B in. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah paralel subtraktor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di sini hal subtraktor dan full subtraktor digunakan semuanya, di mana hal subtraktor untuk melakukan proses pengurangan pada least significant bit atau LSB-nya, ya, yaitu A0 dan B0, A0 dikurangi B0, ya. Hasilnya adalah R0 dan B out. Kemudian untuk full subtraktor yang pertama adalah digunakan untuk mengurangi A1 dan B1, ya, dikurangi dengan B in, ya. Hasilnya adalah R1 dan B out. B out masuk ke B in pada full subtraktor selanjutnya, yaitu digunakan untuk melakukan pengurangan, yaitu A2 dikurangi dengan B2 dikurangi dengan B in, hasilnya R2, ya, dan B out. Kemudian B out sebagai B in pada full subtraktor yang selanjutnya, dan full subtraktor yang ini, yang terakhir ini, ya, dalam ini adalah 4 bit, ya, full subtraktor yang ketiga ini digunakan untuk melakukan pengurangan A3 dikurangi B3 dikurangi dengan B in. Hasilnya adalah R3 dan B out. Nah, B out di sini yang kalau secara biner nanti dia menjadi bit yang paling besar, ya. Dia adalah merupakan penanda bahwa bilangan biner ini positif atau negatif. Atau sebagai tanda apakah hasil pengurangan secara total, ya, secara total semuanya itu negatif atau positif. Kita bisa melihat ilustrasi seperti ini, ya. Jadi A1 A0 dikurangi dengan B0, hasilnya R0. A1 dikurangi B1 dikurangi dengan B in, hasilnya R1. A2 dikurangi dengan B2 dikurangi B in, hasilnya R2, ya. A3 dikurangi B3 hasilnya R3, dan B out, ya, dan B out seperti ini, ya. Nah, B out di sini adalah merupakan tanda bahwa apakah bilangan hasil pengurangan ini R3, R2, R1, R0 ini merupakan bilangan biner positif atau negatif. Jadi seperti ini. Jika B out sama dengan 1 dalam hal ini, ya, dalam hal kasus ini, ya, nanti akan kita bisa buktikan dalam persamaan-persamaan yang akan kita terangkan pada slide-slide selanjutnya, pada materi selanjutnya. Jika B out sama dengan 1, maka R3, R2, R1, dan R0 ini merupakan hasil pengurangan di mana dia merupakan komplement 2. Berarti dia mempunyai nilai negatif. Dan sebaliknya jika B out-nya sama dengan 0, maka hasil pengurangannya adalah positif. Jadi demikian subtraktor yang kita bahas pada bagian ini. Nanti selanjutnya kita akan menjelaskan tentang komplement atau bilangan negatif pada bilangan biner untuk memperjelas keterangan pada gambar di samping ini. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.